Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini dengan tema penyelewengan manusia versus penyelamatan Allah. Para saudara yang terkasih, ketika masih menjadi uskup di Venesia, Paus Yohanes 23 diberitahukan bahwa salah seorang imamnya menjadi pecandu alkohol. Katanya kepada sang sekretaris, kita harus mengunjunginya. Ketika sudah mendekati pastoran paroki imam tersebut, mereka berhenti di sebuah hotel. Sang uskup memerintahkan sekretarisnya untuk menemui imam yang kecanduan alkohol tersebut. Sekretarisnya kembali dan berkata, "Saya hanya menemukan topinya di atas meja, tetapi dia tidak ada." Kata uskupnya, "Jika topinya ada di sana, pasti dia juga ada di sana. Pergi lihat lagi." Akhirnya, sang sekretaris menemukan sang imam yang dicari. Mereka bertiga akhirnya menuju ke pastoran paroki. Setibanya di pastoran, sang uskup meminta sekretarisnya membiarkan mereka berdua. Kata sang uskup, "Silakan duduk, saudaraku. Saya ingin engkau mendengarkan pengakuan dosaku." Sang uskup bukannya memarahi atau menghukum pastornya, tetapi dia malah meminta pastornya menjadi bapa pengakuan baginya. Tentu pastor itu merasa tak pantas. Dia sadar akan dosanya, dan sejak saat itu ia menjadi pastor yang baik. Uskup yang kemudian menjadi Paus Yohanes 23 dan sekarang menjadi Santo Yohanes 23. Sungguh-sungguh menunjukkan kemurahan dan keselamatan Allah. Allah yang datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan umat-Nya. Para saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat, yang dikenal juga sebagai Minggu Letere, yang berarti bersukacitalah. Sukacita ini berasal dari kepastian iman kita akan kasih dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga, seperti yang digambarkan dalam bacaan-bacaan minggu ini. Bacaan pertama dari 2 Tawarik menceritakan tentang kehancuran Yerusalem dan pembuangan bangsa Israel ke Babel. Tragedi ini merupakan konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun, di tengah kegelapan ini, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan menunjukkan kemurahan-Nya dan membawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Bacaan kedua dari Efesus menegaskan bahwa keselamatan kita bukan berasal dari usaha manusia, melainkan dari anugerah Allah. Kasih Allah yang besar telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut melalui Yesus Kristus. Bacaan Injil dari Yohanes menghadirkan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus menjelaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepadanya. Seperti halnya ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun menyelamatkan bangsa Israel dari gigitan ular berbisa. Para saudara yang terkasih, pesan utama dari bacaan-bacaan ini adalah bahwa meskipun kita telah berdosa dan jatuh ke dalam kegelapan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
kasih dan kemurahan-Nya selalu tersedia bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Bagaimana kita dapat menerapkan pesan ini dalam hidup kita? Pertama, kita diajak untuk merenungkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua telah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam berbagai cara. Marilah kita bersyukur atas semua berkat yang telah kita terima dan belajar untuk lebih mengasihi Dia dan sesama. Kedua, kita perlu memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus adalah kunci keselamatan. Dengan beriman kepadanya, kita dibebaskan dari dosa dan maut dan menerima hidup yang kekal. Ketiga, marilah kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang lain. Kita dapat membagikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang lain dengan cara menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melayani dengan ikhlas, dan memberikan sedekah kita kepada yang membutuhkan. Para saudara yang terkasih, mari kita memanfaatkan sisa masa Prapaskah ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah dengan hati penuh sukacita dan iman. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.